Pada video kali ini saya akan berbagi tentang persamaan diferensial ordo 2 tak homogen dengan variasi parameter. Contoh, selesaikan persamaan diferensial tak homogen berikut. Y turunan kedua ditambah Y sama dengan secant X. Penyelesaiannya adalah kita mencari Y atau Y itu didapat dari YH dan YP. YH dan YP, YH adalah solusi homogen, YP adalah solusi yang tak homogen. Oke, langkah pertama, kita menentukan solusi persamaan diferensial homogen dari Y turunan kedua ditambah Y sama dengan secant X. Nah, akar persamaan karakteristiknya adalah Y dari persamaan homogen Y turunan kedua ditambah Y sama dengan 0, maka persamaan karakteristiknya jadi M kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Maka di sini M kuadrat satunya bisa pindah ke kanan jadi negatif. Maka M1 M2-nya adalah plus minus akar min 1. Nah, kalau Anda bingung di sini ya, menentukan M1 M2 dengan cara seperti ini, kok ada plus minus, kemudian kok ada negatif dan Anda masih ragu, Anda bisa menggunakan rumus ABC untuk mencari akar-akar persamaan karakteristik. Atau pada video-video sebelumnya sudah ada yang sudah dibahas mengenai mencari akar-akar persamaan karakteristik menggunakan rumus ABC. Oke, lanjut. Nah, di sini supaya tidak negatif di dalam akarnya, maka kita tambahkan I di depan ya. Berarti jadi plus minus I akar 1. Kita tahu akar 1 itu adalah sama dengan 1. Atau 1 itu biasanya nggak ditulis juga, tidak apa-apa ya. Jadi M12-nya adalah plus minus I. Ingat bahwa M12 itu adalah alfa plus minus beta. Berarti di sini alfanya adalah 0 dan betanya adalah 1 ya. Oke. Nah, solusi umum persamaan diferensial homogennya adalah Y sama dengan AE pangkat alfa X cos BX di cos beta X tambah B kali E alfa X pangkat alfa X sin beta X, di mana alfa adalah 0 dan beta adalah 1 ya. E pangkat 0 adalah 1, berarti jadi A cos X ditambah B sin X, karena cos 1X sama sin 1X, 1 itu nggak ditulis juga nggak apa-apa ya, dan itu lebih sederhana kalau nggak ditulis. Jadi YH-nya adalah A cos X ditambah B sin X. Nah, di situ untuk konstanta Anda bisa menggunakan A dan B ya. Bisa juga Anda menggunakan C1 C2. Jadi YH-nya adalah C1 cos X ditambah C2 sin X. Jadi mau pakai yang manapun itu sama saja. Oke, lanjut ke langkah kedua, menentukan penyelesaian persamaan diferensial tak homogen dengan metode variasi parameter. Oke, langkah pertama adalah menentukan solusi umum, di mana YH itu adalah F1X kali Y1X ditambah F2X kali Y2X. Maksud di sini ada tanda X adalah fungsi yang berupa variabel X ya. Oke, tadi kita sudah menemukan bahwa YH-nya adalah C1 cos X ditambah C2 sin X. Nah, YP ini kita bisa menentukan dari YH. Berarti di sini kita bisa lihat C1-nya untuk mencari YP ya dari YH. C1-nya kita ganti dengan F1 X, C2-nya ganti dengan F2X. Nah, kalau Y1-nya masih tetap
cos X, Y2-nya masih tetap sin X. Jadi YP-nya adalah F1X cos X ditambah F2X sin X. Nah, sekarang kita harus mencari F1-nya itu berapa, F2-nya itu berapa. Langkah-langkah untuk menentukan F1X dan F2X, yang pertama kita harus menentukan persamaan syarat. Persamaan syarat itu rumusnya adalah F1 aksen X kali Y1X ditambah F2 aksen X kali Y2 X. Aksen ini adalah turunan pertama ya. Oke, dimana YP tadi kita sudah mencari F1X cos X ditambah F2X sin X. Berarti untuk menentukan prasyarat F1X, YX-nya adalah cos X, kemudian F2 aksen X, berarti Y2-nya adalah sin X. Maka persamaan prasyaratnya itu adalah F1 aksen X cos X ditambah F2 aksen X sin X. Nah, sekarang karena menentukan persamaan prasyarat sudah, kita harus menentukan YP. YP sudah, berarti Y aksen P sama Y double aksen P. Maksudnya YP turunan pertama dan YP turunan kedua. Ya, YP tadi kita sudah ketemu V1X cos X ditambah V2X sin X. Nah, sekarang kita mencari Y aksen P atau turunan pertama YP ya. Nah, di sini ingat kita harus memakai UV ya, walaupun langsung bisa ya terserah. Kalau kita yakin betul silahkan, tetapi kalau misalnya kita tidak yakin betul, alangkah lebih baik menggunakan UV ya, karena ini adalah ada perkalian, jadi V1X cos X ya. Jadi kita harus mencari turunan dari V1X cos X dan V2X sin X. Oke, pertama kita harus mencari V1X cos X ya. Kita misalkan U-nya adalah V1X, maka U aksennya adalah V1 aksen X. Turunan pertama. Oke, V2-nya V-nya adalah cos X, maka turunan dari V adalah min sin X. Turunan dari cos adalah min sin X. Oke, UV turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Berarti Y aksen V-nya adalah untuk yang V1X cos X ya. U aksennya adalah V1 aksen X kali Vx adalah cos X ditambah U-nya adalah V1X dikali min V aksen X. V aksen X adalah min sin X. Maka turunan pertamanya dari V1 cos X adalah V1 aksen X cos X dikurang V1X sin X. Lanjut kita ke yang V2 sin X. V2 sin X ya, kita turunkan. Misalkan U-nya adalah V2X, maka U aksennya adalah turunannya adalah V2 aksen X. V-nya adalah sin X, maka V aksennya adalah turunan dari sin adalah cos. Maka turunan UV adalah U aksen V ditambah UV aksen. Oke. U aksen V adalah V2 aksen X. V-nya adalah sin X ditambah U-nya adalah V2X kali V aksen X adalah cos X. Maka turunannya adalah turunan dari V2 sin X, V2X sin X adalah V2 aksen X sin X ditambah V2X cos X. Oke, berarti untuk Y aksen P atau turunan pertama dari YP adalah, kita tinggal masukkan saja. Yang pertama adalah V1 aksen X cos X kurang V1X sin X, kemudian ditambah yang ini V2 aksen X sin X ditambah V2 cos X. Oke, ingat kita ke persamaan syarat bahwa V1 aksen cos X ditambah V2 aksen sin X itu sama dengan 0. Maka YP tadi, turunan pertama dari YP tadi, kita bisa lihat di sini ada V1
Oh iya, sebelumnya saya geserkan dulu biar lebih mudah ya. Kita coba lihat. V1 X sin X saya pindahkan ke sebelah sini, dan V2 aksen X sin X saya pindahkan sebelah sini ya. Oke, kita bisa lihat kita bisa lihat di sini V1 aksen V1 aksen X cos X ditambah V2 aksen X sin X itu sama dengan 0 ya. Maka hasilnya adalah min V1 X sin X ditambah V2 X cos X. Itu adalah turunan pertama dari YP ya. Sekarang kita sudah mencari turunan pertama dari YP adalah min V1 X sin X ditambah V2 X cos X. Maka kita harus mencari turunan kedua dari YP. Oke, seperti yang tadi juga sama, kita harus mencari turunan dari min 1 Vx sin X ditambah dan V2 X cos X. Nah, kita mencari V1 X sin X dulu. Nanti kalau negatif kita bisa, untuk negatifnya kita bisa kalikan di depan ya. Oke, berarti misalkan U-nya adalah V1X dan U aksen turunannya adalah berarti V1 aksen X. Vx-nya adalah sin X, turunan dari sin adalah cos X. Oke, UV-nya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Oke, U aksen V-nya adalah V1 aksen X, Vx-nya adalah sin X ditambah U-nya adalah V1X ditambah V aksen X adalah cos X. Oke, jadi turunan dari V1X sin X adalah V1 aksen X sin X ditambah V1X cos X. Oke, untuk V2X cos X, misalnya kita misalkan U-nya adalah V2X, maka U aksen X adalah V2 aksen X, V-nya adalah cos X, maka V aksen X atau turunan dari cos adalah min sin. Oke, UV adalah U aksen V ditambah UV aksen. Turunan dari V2 cos X adalah U aksennya adalah V2 aksen X, Vx-nya adalah cos X, ditambah U-nya adalah V2X, ditambah V aksennya adalah min sin X. Maka turunan dari V2X cos X adalah V2 aksen X cos X dikurang V2 X sin X. Oke, maka turunan kedua kita tinggal jumlahkan. Oh iya, jangan lupa karena tadi ada negatif, kita kalikan negatifnya di depan. Jadi negatif kali V1 aksen X sin X ditambah V1X cos X, kemudian ditambah V2 aksen X cos X dikurang V2X sin X. Oke, kalinya kita negatif kita kalikan ke dalamnya, maka jadi turunan keduanya adalah min V1 aksen X sin X dikurang V1 X cos X ditambah V2 aksen X cos X dikurang V2 X sin X. Oke. Nah, karena YP sudah ketemu, turunan pertama dari YP sudah ketemu dan turunan kedua YP sudah ketemu, maka kita tinggal substitusi ke persamaan diferensial yang awal, yaitu yang Y turunan kedua ditambah Y sama dengan secant X. Oke, untuk turunan kedua kita tinggal masukkan ke sini. Oke, ditambah. Nah, di sini tambah Y ini kita dapat dari YP, yaitu V1X cos X ditambah V2X sin X. Di sini untuk Y turunan pertama itu tidak kepake ya untuk substitusi di sini persamaan diferensial sama dengan secant X ya. Oke. Nah, di sini kita tinggal kita bisa lihat di sini ya. Min V1 cos X ditambah V1 cos X kan jadi 0. Oke, min V2X sin X ditambah V2 sin X itu jadi 0. Maka tinggal sisanya adalah min V1 aksen X sin X ditambah
V2 aksen X cos X sama dengan secant X. Nah, kalau sudah seperti ini, atau Anda juga tadi kan kita sudah ketemu ya, YP-nya adalah V1X cos X ditambah V2X sin X. Nah, kita bisa menentukan yang hasil substitusi ini dengan rumus ini ya. Jadi V1 aksen X kali Y1X ditambah V2 aksen X ditambah kali Y2 aksen X sama dengan Rx ya. Oke. V1 aksen X kita tulis kembali, Y1 aksen X berarti kan turunan dari cos adalah min sin, kemudian ditambah V2 aksen X kita tulis kembali, kemudian Y2 aksen X berarti turunan dari sin adalah cos X sama dengan R-nya adalah secant X. Ini kan sama ya. Oke, jadi kalau ini kan dengan cara rumus, kalau dengan tadi itu kita dengan cara yang seperti biasa ya, mencari Y aksen P dan turunan kedua dari YP, kemudian disubstitusi ke persamaan diferensial. Nah, untuk mencari V1 X dan V2X, kalau orang matematika itu bisa menggunakan dengan determinan ya. Oke, sekarang kita bisa mencari selain dengan determinan matrik ya, jadi harus dimatrikan dulu kemudian mencari determinan. Kalau orang matematika biasanya mencarinya ke arah sana. Oke, kita punya ada cara lain lagi. Yang pertama, di sini kita harus ya YP kita ingat ke YP kembali bahwa V1X cos X ditambah V2X sin X. Kita dengan cara Wronskian itu adalah rumusnya Y1X kali Y2 aksen X dikurang Y1 aksen X kali Y2X. Nah, Wronskian ini diambil dari YP. Berarti di sini Y1X-nya adalah cos X, Y2 aksen X adalah berarti turunan dari sin adalah cos X. Kemudian dikurang Y1 aksen X berarti turunan dari cos adalah min sin. Kemudian Y2X adalah sin X. Oke, ini negatif kali negatif jadi positif. Cos kali cos berarti cos kuadrat, sin kali sin adalah sin kuadrat. Kita tahu bahwa cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Jadi Wronskiannya adalah 1. Nah, setelah ketemu Wronskian, kita bisa menentukan V1-nya itu dengan rumus V1 aksen X sama dengan min Y2X Rx per Wronskian atau W. Nah, di sini itu untuk V1 aksen X. Nah, untuk V2 aksen X rumusnya adalah Y1X kali Rx per W. Oke, balik lagi ke V1X, maka ini bisa jadi integral ya di sini terhadap dx. Untuk ini bisa jadi integral, coba dibuka-buka kembali video-video sebelumnya ya. Oke, lanjut. Y2X, kita tahu Y2X berarti tadi adalah sin X. Rx adalah secant X ya, berarti per W-nya adalah 1. Oke, berarti kalau per 1 nggak ditulis juga nggak apa-apa ya. Oke, berarti jadi V1X-nya adalah, oh iya, untuk negatif kita bisa pindahkan ke depan. Jadi negatif integral sin X kali secant dx ya. Nah, di sini kita tahu bahwa secant itu sama dengan 1 per cos ya. Maka sin kali 1 per cos itu sama dengan tangen X ya. Berarti V1-nya adalah min integral dari tangen X dx ya. Nah, di sini untuk min tangen X dx itu integral dari min tangen X dx adalah ln cos X ya. Untuk bagaimana cara mencari dari min
integral tangen X dx menjadi ln cos X, silakan Anda buka kembali kalkulusnya ya. Oke, lanjut kita ke F2. F2X berarti jadi integral Y1X Rx per W dx ya. Oke, Y1 tadi cos X ya. Y1-nya adalah cos X. Kemudian Rx-nya adalah secant X per 1. Oke. Berarti jadi V2X-nya adalah integral dari cos X kali secant X dx. Secant kita tahu bahwa secant X adalah 1 per cos X. Cos X dibagi cos X itu jadi 1. Maka V2-nya adalah integral dari 1 dx. Berarti integral dari 1 dx adalah X ya. Nah, sekarang kita sudah ketemu V1X adalah ln cos X, V2X adalah X. Maka YP-nya yang tadi kita cari itu adalah V1X cos X ditambah V2X sin X. Maka kita ganti V1-nya dengan ln cos X, V2-nya dengan X. Maka YP-nya jadi ln cos X. Cos X ditambah X sin X. Ini untuk ln cos X. Cos X ini tidak bisa dikalikan ya, karena yang sebelah sini ada ln-nya, yang sebelah sini tidak ada. Jadi YP-nya cukup jadi ln cos X ditambah X sin X. Oke, langkah ketiga, solusi umum persamaan diferensial. Kita tadi waktu pertama mencari YH, sudah ketemu C1 cos X ditambah C2 sin X. YP-nya adalah ln cos X ditambah X sin X. Maka untuk mencari Y-nya adalah YH ditambah YP. Berarti kita tinggal substitusikan YH dan YP. Maka didapat solusi umum persamaan diferensial tak homogen dengan variasi parameter adalah C1 cos X ditambah C2 sin X ditambah ln cos X ditambah X sin X. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bisa di-share dan bermanfaat ya. Amin.